Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Saudara bisa duduk di tempat duduk saudara. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan Dia. Sebab Dialah Raja kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, hari ini kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami sujud di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau memampukan dan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia ini. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hari ini kita datang memuji Dia. Kita datang menyembah Tuhan. Mungkin saat ini engkau datang dengan berbeban berat. Mungkin engkau sedang di dalam pergumulan hidupmu. Tetapi saya mau katakan hari ini, Tuhan ada di sini. Datang menyembah Dia dengan hati yang tulus. Datang menyembah Dia dengan hati yang benar. Berikan penyembahan terbaik bagi namanya. Sekali lagi saya mengundang, mari sama-sama bangkit berdiri. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Engkau tebus dosa kami Tuhan. Engkau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus. Di atas pujian.
Terpujilah. Kami tinggikan Engkau di atas pujian kami, Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami, Tuhan. Lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan. Itu yang kami tahu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Engkau layak ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan, Amin. kami bawa hati kami. Kami bawa segenap hidup kami Tuhan. Amin. Bekerjalah di dalam pribadi lepas pribadi. Haleluya. Berkaryalah Allah Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Untuk ditaburi dengan kebenaran-Mu. Amin. Engkau yang melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Layakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Kita buka bersama di dalam Hakim-Hakim. Kita akan melihat Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 mulai. Kita akan melihat mulai dari pasal yang ke-6. Kita akan baca juga pada pasal yang ke-7. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hakim-Hakim, ya saya tunggu saudara. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama kita akan baca mulai 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan
apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang di negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Sampai di situ dulu, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, silakan duduk. Kita akan melihat firman Tuhan, saya mau berikan tema tentang cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan, kalau kita baca tentang Gideon, ya, dia diangkat menjadi hakim dengan suatu latar belakang, ya, satu latar belakang bahwa Tuhan mau melepaskan bangsa Israel dari Midian. Midian ini adalah salah satu keturunan dari Abraham juga, ya, dengan istri Ketura. Kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian, kasih pembatas hakim-hakim ini karena kita akan kembali, ya. Hakim-hakim 6 ini dikasih pembatas. Kita buka bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-25, ya. Kejadian pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama kita baca mulai, ya. Kita simak baik-baik ayat-ayat ini. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak dan Sua. Yoksan memperanakan Sieba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Kita perhatikan ayatnya yang kelima. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Jadi kita bedakan harta milik Abraham yang inti, yang sebenarnya dibandingkan dengan sebuah pemberian. Ya, nah kita lihat di sini lanjut. Kemudian ia menyuruh mereka. Mereka ini adalah anak-anak dari Ketura, ya, yang tadi kita sudah baca tadi. Masih ada waktu ia hidup. Jadi saat dia masih hidup, dia sudah menyuruh anak-anak
anak-anaknya, keturunan dari istri yang bersama dengan dia itu istrinya Ketura, meninggalkan Ishak. Meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur yang sekarang kita kenal dengan Arab. Ya, bagian-bagian timur. Nah, itu adalah keturunan Ketura. Ya, keturunan Ketura juga mereka di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ada dasar, ada latar belakangnya. Kenapa sampai Midian itu begitu benci kepada Israel? Ada latar belakangnya, ya, ada latar belakangnya. Semua itu didasari oleh iri hati. Merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil. Ya, sehingga Midian ini begitu memusuhi Israel. Dengan begitu banyak cara mereka melakukan dan mereka menindas Israel. Yang kita sudah baca tadi di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 tadi. Ya. Jadi ketika Israel mulai menabur, mulai tumbuh, mereka hancurin. Sampai tidak ada satupun yang mereka tinggalkan. Alkitab mencatat di sini bahwa Israel sangat melarat pada ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-6. Di situ jelas sekali dikatakan sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang-orang yang mau menghancurkan. Tetapi percayalah bahwa kita yang juga termasuk di dalam keturunan Abraham, keturunan perjanjian, percayalah ada begitu banyak cara Allah untuk melindungi kita. Tetapi kenapa Israel ini kok bisa-bisanya ditindas sama Midian? Memang ada latar belakangnya, tetapi didasari juga ayatnya yang pertama dari pasal 6. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jahatnya apa? Tadi kita juga udah baca. Menyembah Allah orang Amori. Menduakan Tuhan. Ini loh. Allah itu tidak suka dinomor duakan. Ya. Allah cemburu adanya. Saya rasa suami istri, ya kan? Suami istri ketika entah itu suami diduakan, entah itu istri diduakan, pasti nggak mau. Pasti nggak mau, nggak suka. Kita ini adalah pengantin-pengantin Kristus. Ya. Berarti Allah itu mencintai kita. Tapi terkadang apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, cinta kita tawar. Kita katakan kita mencintai Tuhan, tetapi terkadang yang kita lakukan itu gombal doang. Karena tidak ada pembuktiannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih masuk dalam pendahuluan. Di sini kita melihat bahwa didasari ya, tadi memang Midian sudah membenci Israel. Allah mengizinkan. Kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa di dalam Allah tidak ada hal yang jahat. Allah itu kasih. Di dalam Allah sendiri tidak ada hal yang jahat. Dan jika kita mengalami hal-hal masalah dan hal-hal yang tidak mengenakan, itu bukan dari Allah, Allah ngasih. Bukan. Karena di dalam Allah sendiri tidak ada hal yang jahat. Tetapi Allah mengizinkan. Ya.
kita sudah mendengar firman Tuhan waktu kemarin juga, di minggu kemarin, bahwa contoh tentang Ayub. Allah mengizinkan. Nah, Israel di sini Allah mengizinkan di dalam tekanan Midian. Karena apa? Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Itulah penyebabnya Midian menguasai Israel saat itu. Saudara bisa nangkap ya. Nah, ketika Israel di dalam tindasan, di dalam kuasa Midian, Israel menjerit, berseru kepada Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat, ya, ketika Israel berseru kepada Tuhan, ya, Israel betul-betul berseru kepada Tuhan pada ayatnya yang ke-7. Pada ayat yang ke-7, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi. Itu bukan langsung nolongin, tetapi nabi ini menjelaskan kenapa kamu ditindas. Karena kamu mendua, kamu menyembah Allah orang Amori. Oke, itu adalah latar belakangnya kenapa Gideon itu diangkat menjadi seorang hakim untuk membebaskan Israel dari Midian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca tadi pada ayatnya yang ke-12, ya, dari Hakim-Hakim 6, kita perhatikan ayat demi ayat ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani. Bapak Ibu tahu saat Tuhan menyampaikan Gideon ini adalah seorang yang gagah berani, seorang pahlawan yang gagah berani, ketika ayat 11 menjelaskan keadaan Gideon saat itu. Kemudian datang malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Ebiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Dia takut, ketakutan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi ketakutan, dalam situasi dia tertindas, mencekam, datanglah malaikat Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Pada ayatnya yang ke-12. Ya. Engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Nah, di sini kita melihat cara pandang manusia dan cara pandang Allah itu sangat berbeda. Kalau manusia fokusnya kepada masalah, kelemahan. Ya. Terbukti kata-kata dari Gideon pada ayatnya yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kita perhatikan baik-baik. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Hal ini pun seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan ngomong sama Tuhan seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan mencintai aku, kalau Tuhan benar-benar engkau adalah penyelamatku, kenapa aku mengalami hal seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, ya, cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Manusia hanya memandang kepada sayang dirinya. Manusia hanya memandang kepada masalah yang ia hadapi. Manusia hanya memandang kepada apa yang dia alami. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan berkata bahwa si Gideon ini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dan dia katakan kalau Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?
Ini pun anak-anak Tuhan sering katakan dan mengatakan itu dalam hidupnya. Kalau Tuhan memberkati aku, kenapa aku harus mengalami kerugian? Kalau Tuhan mengasihi aku, kenapa aku harus diperhadapkan dengan masalah demi masalah? Kalau Tuhan engkau begitu memperhatikan aku, kenapa engkau membiarkan aku ditindas? Kadang-kala kita seperti itu di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita fokus kepada sayang diri kita. Kita sayang diri. Kita hanya melihat aku menderita, tapi kita lupa diri. Iya kan? Gideon ini kan Israel, masuk dalam Israel. Lupa diri. Kenapa? Kan Tuhan marah karena mereka menyembah Allah lain, Allah orang Amori. Ini juga kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita fokus kepada masalah, kita tuntut penyelesaian. Dan kita nyalah-nyalahin Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Tapi kita lupa diri. Gak sadar diri. Bahwa saya sudah menyakiti hati Tuhan. Itu loh, pemberesan dulu, bereskan dulu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kala kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita enggak nyembah dulu. Ya, ini utusan Tuhan datang dan berkata bahwa Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tetapi langsung ditepis. Langsung ditepis oleh Gideon. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Kadang-kala kita datang kepada Tuhan pun, kita langsung meraung-raung. Ya kan? Tuhan, ini masalahku. Ini yang aku hadapi. Kita enggak datang, kita enggak sadar diri, kita lupa. Yang Tuhan mau itu, kita datang nyembah Dia dulu. Tuhan mau kita nyembah Dia dulu. Udahlah, masalahmu itu aku ngerti kok. Bagianmu sekarang tuh nyembah aku dulu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cara pandang Allah dengan cara pandang kita itu berbeda. Kita lihat bersama-sama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan akhirnya ketika ada suatu argumen demi argumen yang dilakukan Gideon, tetapi akhirnya Gideon dilantik menjadi hakim. Kita lihat pada pasalnya yang ke-7. Kita buka satu lembar. Iya, kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ya, Gideon ini sebenarnya dia memiliki pasukan yang sangat sedikit dibandingkan dengan Midian. Udah sedikit, ternyata Tuhan buat berkurang lagi. Kalau kita baca ini sepertinya tidak masuk akal. Ya, sepertinya tidak masuk akal, tidak apa-apa kita baca. Supaya tahu ceritanya, kita baca mulai dari ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel bermegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dan dari pegunungan Gilead.
Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tadinya 32.000 ya. Perhatikan, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Kita melihat cara pandang Allah berbeda dengan cara pandang manusia. Menurut kita, kita akan berhasil kalau kita memiliki kekuatan yang besar. Menurut kita, kalau kita akan sukses kalau kita memiliki modal yang banyak. Menurut kita, kita akan melawan atau berhasil melawan musuh-musuh kita kalau kita punya kekuatan. Kita punya channel-channel yang orang-orang kuat lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang kita dengan cara pandang Allah berbeda. Allah gak mau, jangan-jangan kita memakai kekuatan kita dan kita bermegah. Itu karena karya aku, itu karena bisanya aku, itu karena kepintaran aku, itu karena modalnya aku. Tuhan gak mau. Dan ini juga dilakukan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Gideon hanya dimodalkan 300 orang saja. Tadinya 32.000 dikurangi sehingga tinggal 300 orang saja. Nah ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak mungkin. Ya, tidak masuk akal. Tetapi inilah yang Tuhan lakukan. Tuhan janji, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Gideon. Midian akan diserahkan. Kalau Tuhan sudah berkata Tuhan akan menyerahkan, maka Tuhan akan menyerahkannya. Kalau Tuhan sudah berkata Tuhan akan menolong kita, mungkin saat ini kita belum melihat tanda-tanda pertolongan itu. Tetapi percayalah bahwa ketika Tuhan berkata Tuhan akan menolong kita, Tuhan pasti menolong kita. Mungkin kita berkata bahwa yang ada padaku hanya sedikit. Itu tidak masalah bagi Tuhan. Yang Tuhan mau sebenarnya hanya kita percaya kepada Dia. Ya. Mengandalkan Dia. Karena Tuhan berkata, jangan sampai Israel ini bermegah-megah dikatakan. Ya, pada ayatnya yang kedua. Kalau tidak dikurangi, jangan-jangan sampai Israel ini bermegah bahwa karena kita banyak, kita yang melawan, kita menang. Bukan karena campur tangan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati kita selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia. Apalagi kita mengandalkan kekuatan uang. Hari-hari ini kan seperti itu. Saingan Allah dan Mamon. Itu saingan banget. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini sulit sekali didapati anak-anak muda di gereja. Sulit. Yang didapati itu banyak emak-emak engkong-engkong. Tapi luar biasa. Kita di sini banyak orang-orang muda. Amin. Luar biasa. Ya. Karena apa? Anak-anak muda sibuk cari duit. Sibuk. Gak ada waktu untuk beribadah. Udahlah emak-emak engkong-engkong aja lah. Ya. Tapi
Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan gak mau ada Allah lain dalam hidup kita. Ada Allah Amori akhir zaman, Tuhan gak mau. Ya, Tuhan mau kita hanya mengandalkan Dia. Cara pandang Tuhan untuk kita menang itu tidak sama seperti cara pandang kita. Mungkin menurut kita bahwa kita memerlukan banyak sumber daya, kita memerlukan banyak ya cara-cara yang masuk akal, tetapi tidak dengan Tuhan. Saudara ingat dalam Alkitab begitu banyak hal yang Tuhan lakukan, ya kan? Hanya dengan apa? Hal-hal yang tidak masuk logika manusia. Tapi Tuhan mampu lakukan. Tuhan hanya mau kita mengandalkan Dia aja. Miliki cara pandang yang selaras dengan cara pandangnya Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu melihat bahwa saya pencapaian yang saya alami, semua itu karena saya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Mungkin tekanan dalam bisnis, keluarga, ya apapun itu. Saya tidak mengerti dalam pelayanan. Tetapi satu hal, lihat kekuatan Tuhan. Ya, lihat kekuatan Tuhan. Karena ketika kita melihat kekuatan kita, maka kita akan menjadi lemah seperti Gideon. Dia hanya melihat kekuatannya dia, bahwa saat ini saya tidak punya kekuatan, saya ditindas oleh Midian. Katanya Allah menyertai, tetapi apa buktinya? Kalau Allah menyertai, kenapa semua ini bisa terjadi? Itu kata Gideon. Nah ini dia. Seharusnya pengiringan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita melihat diri kita, kita sadar diri. Ya, sadar diri itu apa? Mungkin kayaknya kok agak kasar ya. Supaya kita sadar diri. Bagaimana kita melihat diri kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mencintai Dia sungguh-sungguh? Ya. Sudahkah kita berharap kepada Dia sungguh-sungguh total? Percaya kepada Dia sungguh-sungguh? Atau kita masih ragu dengan Tuhan? Masih memakai pikiran kita, masih memakai cara-cara kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini akhirnya Tuhan itu benar-benar menyerahkan Midian kepada Gideon, kepada Israel. Dengan perbandingan kekuatan yang tidak sebanding. Ya. Dengan perbandingan kekuatan yang tidak sebanding. Tetapi Israel menang karena Allah yang menyerahkannya. Mazmur, kita lihat, Mazmur 37 ayat yang kelima bisa ditampilkan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudara perhatikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan gak suruh serahkanlah uangmu. Tuhan gak nyuruh serahkanlah hartamu. Tapi hidupmu enggak. Bukan. Tuhan suruh serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Kadangkala kita hanya fokus kepada dan Ia akan bertindak. Kita hanya fokus kepada itu aja. Tapi kita tidak memperhatikan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah. Kalau serahkan itu gimana sih? Total. Kita tidak megang ekornya, enggak. Tapi serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini Allah hanya mau mencari hati yang tulus, hati yang menyembah Dia. Ya. Kadang-kala kan cara pandang kita tentang diri kita, tentang kerohanian kita, udahlah, gak apa-apa. Saya sekali-sekali aja baca Alkitab, saya sekali-sekali aja berdoa, gak apa-apa.
sudah enggak zamannya di akhir zaman. Saya mau katakan, sudah enggak zaman lagi di akhir zaman kita seperti itu. Mari kita berubah, kita bertobat. Kita mau luangkan waktu kita supaya kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan mau mengasihi kita masuk di dalam kekekalan. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Miliki cara pandangnya Allah. Allah mau kita serahkan hidup kita kepada Dia. Percaya kepada Dia. Jangan kita bermegah dengan kekuatan kita. Jangan kita bermegah dengan harta kita. Jangan kita bermegah dengan skill kita, keahlian kita. Jangan. Tapi Allah mau kita menyerahkan hidup kita. Percaya kepadanya, amin. Kita percaya kepada Tuhan. Percaya itu, saudara, percaya itu bulat. Blok. Jangan, tapi gimana ya? Tapi gimana ya? Enggak. Percayalah. Jangan khawatir. Mungkin saudara berkata bahwa, tetapi aku harus melakukan banyak hal. Karena kebutuhanku yang menuntut aku untuk melakukan banyak hal. Aku tidak ada waktu yang banyak untuk saya baca Alkitab, untuk saya berdoa, untuk saya beribadah. Saya tidak ada waktu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Karena apa? Semua itu tercatat di dalam buku kehidupan. Allah mau kesetiaan kita. Allah hanya mau percaya sama Dia. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya. Allah akan bertindak dalam hidup saya dan saudara. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Ya. Cara pandang kita berbeda dengan cara pandangnya Allah. Mungkin kita katakan, tapi saya nggak punya banyak. Percayalah saudara dengan Tuhan. Tuhan mampu melipat gandakan. Jangan melihat sesuatu yang sedikit. Jangan fokus kepada kelemahan kita. Jangan. Kayak Gideon. Jangan. Tapi kita lihat bahwa Allah yang berkata, kita adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Ya. Kita adalah pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai kita. Hai pahlawan yang gagah berani. Skip setiap kelemahan kita. Karena apa? Ada Tuhan di dalam kita. Tuhan akan gantikan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan akan membuka pintu demi pintu. Ya. Dan kita akan melihat bahwa segala sesuatu itu terjadi ajaib dalam kehidupan saya pribadi dan saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara mengalami tekanan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Ya. Mungkin saudara mengalami tekanan. Saudara mengalami himpitan. Saudara mengalami kebingungan. Ya. Saudara berkata, bagaimana caranya aku menyelesaikan masalah yang aku hadapi. Saudara, kita punya Tuhan. Ya. Tapi Tuhan mau seperti bangsa Israel, jangan menyembah Allah orang Amori yang di mana Israel diami saat itu. Kita ada di pulau ini. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah enggak mau kita menduakan Tuhan. Ya, Allah enggak mau. Cara pandang kita harus dirubah. Allah mau kita miliki cara pandangnya Allah. Ya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini adalah saat pribadi kita dengan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan sepenuhnya. Kita percaya bahwa saat ini Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Dia melihat setiap apa yang ada di dalam hati kita.
kita, setiap kekhawatiran kita, setiap tekanan demi tekanan yang kita hadapi, setiap masalah demi masalah yang belum terselesaikan. Allah lihat dan Allah peduli, Allah mau tahu semua yang kita hadapi. Arahkan hatimu kepada Dia. Katakan dengan imanmu, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Engkau punya Tuhan. Aku tak akan goyah, Engkau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Kami datang Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Percaya kasih-Nya luar biasa bagi kita. Sejauh langit dari bumi. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami, Hati kami yang rindu menyembah. menyembah-Ku, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak saudara untuk beberapa saat menyembah Tuhan. Sebelum saudara kita masuk di dalam doa puasa 40 hari. Mungkin saat ini saudara sedang diperhadapkan dengan masalah. Mungkin saudara merasa kekuatan saudara tidak seberapa untuk menghadapi masalah itu. Tetapi percayalah, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Percayalah dan biarlah cara pandang Tuhan saja yang menguasai kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Lama sama ya haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lama sama ya haleluya. yang hidup menyembahmu Yesus.
Mari sekali lagi kita katakan bersama-sama. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu penuhi kami. Oh Tuhan, sejauh langit, oh Yesus, besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sukacita, sumber kekuatan hidupku. Sukacita berlimpah. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk memiliki cara pandang seperti yang Engkau mau, Tuhan. Bahwa kami untuk lebih mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mungkin tindakan kami sudah menyakiti hati Tuhan. Mungkin kami sudah salah dalam menilai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mohon kepada Engkau agar Engkau memampukan kami. Bahwa kami untuk tetap setia kepada Engkau. Bahwa kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, terbaring sakit. Ataupun Tuhan yang datang dengan sakit Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih memberkati umat-umat Tuhan yang hadir hari ini, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memuji memuliakan nama Tuhan, yang sudah mempersembahkan korban-korban ucapan syukur hati yang menyembah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan doa puasa 40 hari ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bekerja atas kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih bangsa dan negara kami, Engkau berkati, kota kami Engkau berkati ya Tuhan. Gereja-gereja-Mu Engkau berkati semuanya ya Tuhan. Dan juga gereja di tempat ini ada di dalam berkat-berkat Allah. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati saudara-saudara kami yang menyaksikan dalam tayangan online. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan